Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena Bahagia nggak butuh panggung. Ya bicara panggung tuh banyak sekali yang mau ada di atas panggung, mau juga menciptakan panggung, sehingga ya ada banyak cara ya dalam perjalanan kehidupan manusia, ada banyak panggung juga yang disiapin. Ada banyak panggung juga yang dikejar-kejar. Wow, panggungnya siapa? Panggung hiburan. Ya, menarik ya. Menarik sekali. Just itu luar biasa teman-teman. Itu mind blowing ya. Gak ada yang pernah. Kalau orang biasa panggung tuh panggung sandiwara kan. Ternyata lo langsung panggung hiburan. Ada nadanya ya. Itu orang pinggiran. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Karena banyak sekali panggung-panggung yang berusaha untuk menghibur. Menghibur orang lain juga menghibur diri sendiri. Betul. Termasuk apa yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg ya. Dia menghibur diri sendiri dengan menciptakan panggung baru. Metaverse. Wow. Oh, itu yang jadi meta-meta ya? Iya, akhirnya Facebook, WA, Instagram. Karena Facebook sudah mulai turun. Facebook itu kan katanya sih platform untuk iklan ya. Lalu kemudian sudah mulai berkurang karena penggunanya juga sudah mulai nggak asik sebenarnya. Kita aja kan sudah males di situ ya. Ini masalahnya udah nggak asik. Terus belakangan ini banyak sekali yang namanya sama tapi akunnya berbeda. Betul. Yang add friend gitu, yang kemudian membuat pada akhirnya kita jadi curiga ini jangan-jangan bukan karena dia lupa password tapi memang niatnya untuk nipu. Karena banyak sekali kan proses penipuan terjadi di sana sampai akhirnya banyak juga yang tapi karena mungkin pikir kenalannya. Jadi ketika dia minta tolong, jadi sekarang kalau orang minta tolong tuh kira gini, buktiin dulu, FB-mu dihack ya. Jadi bukan yang empathy, tapi pada akhirnya klarifikasi dulu gitu. Nah katanya sih karena sudah mulai turun begitu, kemudian Mark menciptakan perusahaan baru, sebenarnya perusahaan yang membawahi Facebook ya. Jadi dia Metaverse dari universe, meta itu bicara di atas melampaui, jadi semesta yang apa ya? Yang tidak yang sekarang ini, dia punya semesta yang baru lah, ceritanya begitu sederhananya. Berarti sesuatu yang baru. Sebenarnya nggak baru banget. Karena istilah metaverse itu kalau nggak salah sudah ada belakangan, sebelum 90-an kalau nggak salah, terkait dengan novel Snow Crash aku lupa deh judulnya. Tapi intinya gitu. Tapi sekarang katanya teman-teman kita, kayak David sama Alex itu yang aktivis metaverse, yang kemudian membuat akhirnya Ignite GKI juga mengadakan konferensi di metaverse. Mereka sebenarnya dari bulan-bulan lalu atau mungkin tahun lalu sudah mulai berproses ke sana. Ambil ngajak kita juga join, tapi ya namanya laptop nggak mumpuni ya. Tapi mereka itu harus diimbangi ya. Harus diimbangi dengan laptop yang mumpuni. Tapi laptop ya mereka sih minimal ini ya MacBook ya. Kalau mereka beli sekarang juga. Aduh, Bung tolong ya, Bung 4 lah. 4 minimal. Tapi intinya, tapi katanya sih bicara metaverse kan sekarang udah ada persaingan tuh antara perusahaan-perusahaan untuk siapa nanti yang paling oke, karena sudah banyak dunia kerja di sana juga. Lalu kemudian ada juga katanya sih yang diikuti GKI ini bukan metaverse-nya Mark Zuckerberg. Nggak ngerti lagi. Aku kemarin tanya miminnya GKI Youth Ministry, dan dia nyenggol dong, hidup GPIB dong, tanya dong soal metaverse. Dia bilang berdoa, terus belajar dulu tentang Bitcoin, karena metaverse tanpa Bitcoin itu cuma virtual game semata, gitu-gitulah. Wah itu luar biasa nih. Bicara soal metaverse ya sih, meskipun banyak juga yang anti. Nah sebelum sampai ke sana mungkin kita bahas soal media kita dulu kali ya. Betul. Karena kalau bicara metaverse tanpa bicara soal media, termasuk media digital, kita mungkin
akan kehilangan proses dan tahapan-tahapannya gitu ya. Betul. Ya karena kalau bicara media, kalau untuk di kalangan kita sendiri apa sih yang orang paham ya? Sedangkan untuk media massa, misalnya media cetak lah ya, koran itu aja kayaknya nggak seini dulu ya. Makanya sekarang koran juga udah mulai menggunakan aplikasi, misalnya kayak Kompas segala macam. Nyebut Nggak apa-apa. Kayak begitu kalau untuk ya. zaman sekarang ya, Iya, sebelum zaman digital. sekarang. Nah, terus Bahkan koran itu katanya dikritik Kierkegaard, filosof itu yang bilang kalau koran itu melemahkan daya pikir orang. masa? Ya, karena buku itu lebih penting. Oh, koran itu kan cuma hanya sekadar ini. Ya. Ya, tapi memang setiap media yang lahir pasti ada kritiknya. Oke, ya kayak begitu. Dan kalau berkaitan dengan situasi sekarang, padahal kalau kita mau lihat perkembangan sekarang ya, malah mungkin orang baru lihai-lihainya mungkin main Facebook ya, WhatsApp dan lain Ya, sebagainya. generasi gitu. tertentu ya. Iya, generasi tertentu gitu ya, termasuk generasi kita. Ya. Oh, kalau kita kan dari 2008-2009 sudah lihai bukan? Aku baru bikin Friendster tiba-tiba Facebook muncul. Iya betul. Kayaknya nggak ada 1 tahun itu main Friendster tiba-tiba ada Facebook. Iya. Dan sampai mau buka akun Friendster udah lupa. Iya. Saking nggak pernah dimainin lagi. Sampai dia tutup dengan sendirinya. Ya kayak begitu, artinya banyak pergerakan seiring perkembangan zaman, media menjadi sesuatu yang akhirnya harus mengimbangi ya teknologi, dan kemudian kita juga manusia juga harus kemudian bisa beradaptasi dengan media-media yang ada. Bahkan sebenarnya apalagi bicara kekristenan, agama secara umum, media itu sangat memengaruhi laju dari penyebaran agama, kan gitu ya. Dari awal ketika bicara soal media cetak, itu ditemukan, orang akhirnya bisa mencetak Alkitab lalu menyebarkannya ke segala penjuru dunia gitu ya. Bicara soal media televisi misalnya, penyebaran berita tentang firman Tuhan juga tersebar di sana. Meskipun awal-awalnya kita anti ya dengan platform digital, tapi proses itu juga terjadi. Dan sejak Yesus hadir juga bicara, atau Paulus misalnya, dia menulis itu kan media, surat-suratnya itu juga media untuk mewartakan firman Tuhan. Nah, gimana sih menurut Usi kalau bicara soal media? Ini agak berat ya teman-teman kayaknya ya. Tapi sebenarnya dibikin asik aja ya. Karena kita nggak punya tanggung jawab akademis untuk apapun ya. Jadi maksudku jangan Usi kemudian takut untuk mau cerita pandangan Usi. Enggak, menurut Usi sendiri sebenarnya. Media itu dalam kaitan dengan kehidupan kita di gereja dalam pengalaman ya. Jadi bukan bicara media digital doang. Itu gimana sih? Kalau bicara media bagiku itu sesuatu yang penting ya, maksudnya yang penting karena dari media itu segala sesuatu yang sifatnya pesan, informasi pun komunikasi itu tersampaikan. Jadi kalau kita ada, gereja ada tapi tanpa didukung oleh media yang mumpuni gitu ya untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan informasi, komunikasi, bahkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan perkembangan spiritualitas, itu akan sangat terbantu sebenarnya dengan menggunakan media gitu ya. Jadi kalau seandainya kemudian dalam pelayanan gereja tidak sangat memikirkan perkembangan ataupun penggunaan media, itu sesuatu yang menurutku perlu dipertanyakan. Itu model yang bagaimana mereka ya benar. bersekutunya dan lain sebagainya. Karena ya Alkitab juga kan bagian dari ini ya, media untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan itu menjadi dasar bahwa ya kita harus hidup dekat dengan media, kita harus akrab dengan media. Karena hanya dengan media, karena gini kadang-kadang kita ngomong itu aja bisa keliru orang, ya kan? Terus kemudian kita menggunakan gerakan tangan, orang bisa tangkap lah, minimal sedikit yang mau maksud penyampaian itu bisa ditangkap gitu. Walaupun ya kadang-kadang penggunaan media juga perlu diimbangi dengan proses untuk evaluasi. Jangan sampai media ini justru malah mempersulit penyampaian. Menjadi tuan atas manusia, dan kemudian jadi manusia juga bergantung sepenuhnya pada media, seolah-olah kalau nggak ada media terus nggak jalan. Yang namanya pelayanan, yang namanya pemberitaan firman Tuhan tuh nggak jalan gitu.
Kalau aku sih mikirnya begitu. Bahkan sebenarnya media membantu kita dan berasa sekali ketika pandemi ya. Pandemi COVID-19 hadir, kita semua gelagapan, bingung mau melakukan apa. Kalau gereja-gereja yang ada di kota dengan peralatan yang canggih dia bisa menggunakan langsung live streaming saat itu juga. Tapi kita yang di daerah-daerah kebayang dulu kita belum ada tripod, kita sampai jatuh-jatuh itu kamera, posisinya dan lain sebagainya, suaranya dan lain-lain. Dan media itu membantu menunjang proses pelayanan itu terjadi ketika semua orang harus di rumah. Betul. Karena kalau bicara online, contohnya ya kalau masa pandemi kemarin, kalau kita pun juga tidak dibantu oleh media, banyak terdistract-nya gitu, maksudnya dalam proses media tulis, media digital semua itu kita akan bingung gitu, jadi nggak tahu sebenarnya langkah-langkahnya yang mana, terus apa yang mau kita sampaikan juga bisa jadi nggak jelas gitu ya, entah karena mungkin sinyalnya ataupun medianya juga ternyata nggak sesuai dengan kategori usia yang menerimanya gitu ya. Jadi media itu juga betul-betul harus menjadi perhatian sebenarnya dalam proses pelayanan. Dan adanya pandemi, memang kita terkejut ya, Mam, gelagapan ketika gitu. Saat itu yang tapi maksudnya gimana dong? Terkejutnya gimana? Gitu. Gitu ya. Nah, jadi ketika itu, tapi secara tidak langsung kita akhirnya langsung diperkenalkan dengan berbagai media yang ternyata gila canggih juga sebenarnya ya, peradaban manusia dengan segala perkembangan yang ada. Kita nih waktu kita kecil nggak ngerti mau begini gitu ya, dan kemudian kita harus mengerti, bahkan kita pelayanan juga gimana sih cara ininya Zoom ini, gimana sih cara ini, akhirnya jadi mesti banyak belajar juga dan harus siap untuk itu gitu. Dan kan sebenarnya itu sudah ada ya, cuman kita nggak tahu mau digunakan untuk apa. Sehingga pada akhirnya ya proses segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya. Semua proses peradaban hidup manusia itu kan semua peradaban hidup manusia itu kan membentuk kita untuk kemudian adaptasi kita sampai di mana nih. Tapi memang ada banyak hal ya, ada banyak cara orang untuk mengadopsi sebuah inovasi. Ada banyak hal yang kemudian bisa dilihat tipe-tipe orang tertentu yang menurut Rogers betul. Boleh sebutkan nggak sih? Ada orang-orang, jadi teman-teman, ternyata ada kelompok orang-orang untuk merespon sebuah inovasi termasuk media-media ya. Dan ini mungkin sebenarnya tidak terbatas hanya media digital. Dari dulu rupanya ketika ada inovasi itu hadir di tengah-tengah peradaban manusia, ada kategori-kategori. Kategori pengadopsi ya. Orang-orang yang mau mengadopsi inovasi itu, apakah dia langsung menerima ataukah dia menolak. Coba Usi jelasin boleh nggak? Makasih ya Pet. Ya teman-teman, untuk Rogers ini dia menyampaikan beberapa kategori pengadopsi. Yang pertama itu disebut sebagai innovators. Itu 2,5% lah. Itu terdiri dari orang-orang yang berani mengambil resiko, gemar berpetualang, cerdas, kemampuan ekonomi tinggi. Ya emang harus punya modal. Iya, yang nggak enak gitu dengan kemampuan ekonomi. Kayak dulu ketika bicara internet aja kelihatan bedanya loh. Kita di kampus orang ngeprint aja numpang di PKM di atas ya, bayar PKM tuh. Bener ya. Gue lupa tuh. Lantai 2 Mbak Tri. Betul. Kalau temanku ada Yosua itu kan dulu, sudah pakai website HTTPS gitu. www ya. Aku bilang beda memang orang yang punya internet di rumah, dia selangkah lebih maju pengetahuannya. Setelah kita kudu ke warnet. Jadi teman-teman ada yang nggak tahu warnet ya? Aduh, kesian. Warung internet. Bahaya tuh. Warung internet ya. Udah nggak ada lagi. Per jam 6.000 Bu. Iya. Ada yang kalau lagi buat yang biasanya pelajar-pelajar tuh ada yang promo di 3.000. Kalau pelajar dia bisa lama untuk ngulik banyak ya. Tapi kalau cuma gunain buat Facebook kayak sebentar ya. Baru komenin status orang, baru update status, terus lucunya kalau uang kita uang tinggal segitu tuh cepet-cepet. Udah kita tiba-tiba pas mau sign out ada yang komen.
penasaran dong siapa yang ada handphone, smartphone, yang kemudian Facebook bisa dilihat di situ. Lanjut sih, 2,5% sedikit ya, inovator. Kita termasuk kemampuan ekonomi tinggi? Enggak ya? Enggak. Oke. Kita kayaknya yang berikutnya ini. Iya. Terus kemudian ada early adopters. Early adopters 13,5% ya teman-teman. Mereka adalah orang yang dihormati dan memiliki akses tinggi kok kita ya. Maksudnya gini, mungkin dia nggak banyak kan, tapi dia lebih banyak daripada inovator. Orang-orang yang memang ya, misalnya dosen, kita pendeta yang punya akses juga mungkin, orang-orang kantoran, gitu. Karena kayak komputer dulu itu kan sebenarnya cuma buat kantor. Istilahnya terfasilitasi lah ya dengan segala sesuatu. Tapi itu kemudian ketika dia hadir, ketika ada beberapa orang yang mungkin mampu membelinya, lalu hadir juga di rumah-rumah, dia menjadi alat atau media yang digunakan juga di rumah-rumah. Awalnya komputer tuh hanya buat orang kantoran sih. Kita beli komputer tuh udah kayak orang kaya lah. Orang kaya ya. Oke. Berikutnya ada early majority. 34%. Mereka adalah orang-orang yang penuh pertimbangan dan mengadopsi sebuah inovasi setelah sudah ada bukti. Bisa jadi kita masuk sini juga. Kadang-kadang. Ini yang banyak sekali terjadi. Kalau sudah kebukti, misalnya dulu pengguna YouTubers baru berapa orang gitu, lalu kita pikir nggak penting, kita cuma menikmati. Tapi ketika sekarang, ketika orang lihat bahwa ternyata ada hasilnya juga, ada manfaatnya juga, sudah terbukti, baru kemudian masuk di dalamnya. Ya, tapi kalau masih early masih wajar lah daripada yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ini late majority. 34% juga ini persentasenya. Terdiri dari orang-orang yang karena pertimbangan ekonomi dan tekanan sosial menjadi sangat hati-hati dan merupakan pengadopsi terakhir dalam menerima inovasi. Iya, jadi dia lambat. Karena pas-pasan, tapi juga kadang-kadang dia menjadi orang yang nggak usah lah. Enggak, kita early kok. Kita early. Kita udah lewat tekanan sosial. Bisa early adopter, bisa early majority. Kalau tekanan sosial itu memang ini bicara kalau bicara inovasi itu jurangnya besar antara kapitalis pemilik modal sih dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, rakyat jelata lah begitu ya. Tapi ini sedang tidak menuding orang-orang tertentu ya, kaum burju atau orang biasa, tapi ini analisis sosial yang kemudian membuat kita sadar kita ada di posisi mana gitu. Oke, yang terakhir ini yang terakhir ini menurut Rogers adalah laggards. Keras kepala. Laggards, 16%. Mereka adalah orang-orang kolot yang memiliki wawasan dan sumber daya terbatas sehingga menolak inovasi. Wow. Kayak opa-opa mama yang nggak mau pakai smartphone, yang cuma mau pakai Nokia gitu ya, yang ini bagus apa segala macam. Tapi akhirnya ketika pandemi mereka nggak terima informasi. Betul. Karena semua dimudahkan dengan WA group misalnya. Mereka nggak mau pakai, tapi akhirnya nggak tahu, ketinggalan informasi, marah-marah gitu ya. Orang-orang yang ya udah ketika peradaban dunia sudah ke arah mana, nggak apa-apa sih vintage, tapi kan harus menyesuaikan diri juga ya. Betul. Toh vintage juga nanti di masa depan juga akan diinin lagi, tapi sejauh sekarang ini jangan dipertahankan. Kalau memang bisa berubah ya berubah. Cuman memang ini ini hal yang penting teman-teman dan kita semua, karena yang keras kepala jauh lebih besar dibandingkan yang inovator. Betul. Nah, posisi kita ada di mana? Bagaimana gereja juga akhirnya menanggapi media itu dengan kemudian apakah kita jadi orang yang tunggu bukti dulu? Terhadap inovasi termasuk nanti metaverse ini yang kita bicarakan. Kalau udah bukti ternyata dia betul berdaya guna gitu ya, bermanfaat, baru kemudian kita pakai. Atau kayak dulu Gojek misalnya, orang nggak percaya, tapi sekarang akhirnya aku termasuk begitu. Maksudnya emang ada yang jarak dari segini harganya cuma segitu kan? Karena kan udah ada sistem toh. Nanti setelah terbukti baru gitu ya. Tapi setidaknya mungkin kita bisa masuk di golongan early.
majority yang kemudian pada akhirnya tetap berusaha menyesuaikan diri meskipun agak-agak terlambat dibandingkan early adopters atau innovators. Tapi ini kritik terhadap diri juga ketika memandang sebuah inovasi. Sama seperti yang nanti kita membahas ini sekarang nih soal metaverse. Menurut sih gimana nih? Metaverse lagi.